Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Malam Miliatna. Saya merupakan mahasiswa farmasi profesi apoteker pada Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang review pengembangan farmasi hingga registrasi obat pada industri farmasi. Presentasi ini akan dimulai dengan pengembangan farmasi. Itu pengembangan farmasi meliputi pengembangan pada obat baru serta pada obat generik. Pada obat baru sendiri, di mana meliputi zat aktif baru, kombinasi baru, bentuk sediaan baru, cara pelepasan baru, potensi baru, serta rute pemberian baru. Untuk kombinasi baru, di sini dilakukan untuk memudahkan pasien dalam mengkonsumsi obat, sehingga artinya dilakukan kombinasi dua obat menjadi satu sediaan, sehingga harapannya dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Untuk bentuk sediaan baru, ini untuk memudahkan pasien dalam mengkonsumsi obat juga. Contohnya mungkin ada pasien yang tidak bisa mengkonsumsi tablet, maka disiapkan sediaan sirupnya. Selanjutnya ada cara pelepasan baru, yaitu untuk kenyamanan pasien, seperti misal obat lepas cepat menjadi obat lepas lambat, sehingga tidak perlu terlalu sering meminum obat. Selanjutnya ada potensi baru, misalnya asam salisilat, di mana diketahui berfungsi sebagai analgesik, namun ternyata setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, pada dosis rendah dia dapat menjadi pengencer darah. Yang terakhir ada rute pemberian baru. Selanjutnya untuk obat generik, ya artinya mencontoh obat yang sudah ada menjadi inovator. Menjadi inovator obat yang akan dibuat kembali oleh suatu industri obat dari industri obat lain. Baiklah, kemudian selanjutnya ada skema proses obat pengembangan baru. Yang pertama, tentu saja dilakukan penemuan zat aktif baru, di mana bisa saja berasal dari kimia sintesis ataupun dari bahan alam yang diekstraksi, kemudian difraksinasi, serta diisolasi, sehingga kemudian didapatkan isolat aktifnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu senyawa potensialnya diuji praklinis. Langkah selanjutnya dilakukan penambahan eksipien pada produk. Yang keempat ada dilakukan formulasi. Selanjutnya ada pengembangan proses agar menjadi bentuk sediaan yang bisa diberikan kepada pasien. Selanjutnya pengembangan metode analisisnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dalam sediaan ada zat aktif dan aman, serta dicari potensial senyawa-senyawa yang menjadi degradasi atau pengukur lainnya. Hal ini terkait dengan efikasi dan safety yang tentu saja tidak dapat kita kesampingkan. Kemudian OPB untuk obat generik umumnya akan dipotong tanpa uji fase 1, uji fase 2, dan uji fase 3, namun diganti dengan uji bioekivalensi. Artinya langsung dilakukan uji untuk pembuktian bahwa produk generik yang dibuat ini sebanding dengan obat inovator yang digunakan. Hal ini berlaku untuk pengembangan obat baru juga, akan tetapi selain pada zat aktif baru, yaitu berlaku mulai dari kombinasi baru sampai rute pemberian baru. Selanjutnya, alur pengembangan. Dalam suatu industri farmasi, tentu saja ada business development dan marketing. Nah,
untuk alur pengembangan ini biasanya bagian R&D akan menerima masukan dari business development ataupun dari marketing berdasarkan riset pasar tentang produk potensial untuk dipasarkan ke depannya. Nah, usulan ini diusulkan kepada R&D. R&D kemudian melakukan review pada usulan tersebut, apakah bisa dikembangkan atau tidak. Jika memang tidak bisa dikembangkan, maka R&D juga harus mengemukakan alasan yang mungkin saja karena biaya yang terlalu besar ataupun teknologi yang mungkin belum ada di Indonesia dan lain sebagainya. Namun, jika bisa dikembangkan, maka R&D akan mulai menghitung biaya yang kemudian akan diajukan untuk disetujui. Barulah setelah disetujui tentang biaya yang telah dihitung, maka dilakukan pengembangannya. Maka dimulailah proses pengembangan, mulai dari pengadaan bahan bakunya, review metodenya, pertimbangan pengembangan metode analisisnya, pengembangan formulasi, serta prosesnya. Kemasan juga termasuk, tentu saja sifat bahan juga, dan seterusnya. R&D sendiri, tugas dari R&D selain dari pengembangan formulasi, R&D juga melakukan pengembangan metode analisis dan registrasi. Selanjutnya ada peningkatan skala. Peningkatan skala dalam industri itu ada skala kecil, ada skala menengah intermediate, ada skala pilot atau skala produksi. Biasanya peningkatan skala ini, aturan peningkatan skala adalah yang paling besar adalah 10 kali dari skala sebelumnya. Misalnya pada skala kecil itu menggunakan sampel sebanyak 100, maka pada skala menengah digunakan sampel misal tablet sebanyak 100.000, sebanyak 10.000. Selanjutnya pada skala pilot digunakan yang lebih besar lagi, yaitu sebanyak 100.000 tablet. Biasanya juga sebelum scale up dari skala menengah ke skala pilot, ini bagian dari analytical development akan melakukan validasi metode analisis karena formulanya sudah jelas. Pada skala kecil itu dilakukan metode analisis tentatif serta optimasi formula dan optimasi proses. Formula dan proses. Untuk skala menengah dilakukan uji stabilitas sebagian, jadi belum penuh. Selanjutnya validasi metode analisis, dilanjutkan dengan validasi pembersihan, dan dilanjutkan dengan evaluasi bahan kemas. Pada skala pilot, produksi itu dilakukan validasi proses, transfer teknologi, uji waktu tunggu, uji stabilitas, serta uji BE. Uji BE biasanya ada ketentuan bahwa harus menggunakan minimal 100.000 unit. Bisa lebih kecil, namun harus merupakan skala komersial ataupun produksi. Misal pada suatu industri tertentu hanya memproduksi sebanyak 50.000 obat, maka ya itu tidak apa-apa untuk melakukan uji BE. Sebanyak 50.000 itu. Namun jika lebih dari 100.000, maka 100.000-nya harus digunakan untuk uji BE. Untuk skala pilot ini juga validasi proses minimal 2 batch untuk produk-produk tertentu non-konvensional, misal obat lepas lambat bisa menjadi 3 batch. Ini ada studi praformulasi. Tujuan dari studi praformulasi ini untuk dasar rasional formulasi, kemudian dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat, meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Komponen dalam studi praformulasi sendiri itu terdapat sifat fisika, ada sifat kimia, serta sifat biologi.
Dalam sifat fisika kimia, itu harus dipertimbangkan tadi kemurniannya, ukuran, bentuk, luas permukaan partikel, polimorfisme, titik lebur, kelarutannya, higroskopisitas, serta densitas dan sifat alirnya. Pada pemberian, seperti biasa, rasa, bau, dan warna. Untuk ukuran, bentuk, dan luas permukaan partikel, itu terdiri dari sifat alir, disolusi, bioavailabilitas, keseragaman kandungan, stabilitas, serta penampilan warna. Untuk ukuran, bentuk, luas partikel, ini akan berpengaruh terutama jika bekerja pada obat-obat PCS kelas 2 dan kelas 4. Untuk keseragaman kandungan juga harus diperhatikan terutama untuk produk-produk poten. Selanjutnya ada polimorfisme, yaitu dilakukan pada stabilitas, disolusinya, serta bioavailabilitasnya. Pada titik lebur, itu dilakukan uji pada kemurnian bahannya, pemilihan prosesnya, serta detekti. Untuk kelarutan, itu tergantung pada bentuk sediaannya, cairan granulasi, serta disolusinya. Selanjutnya ada higroskopisitas, terkait dengan lingkungan proses untuk bahan-bahan higroskopis harus diperhatikan. Misalnya sangat parah maka harus memakai pH rendah. Dan juga terkait kemasan harus dibuat kedap agar uap air tidak masuk ke dalam kemasan. Terdiri dari higroskopis, efflorescence, dan deliquescence. Higroskopis artinya senyawa pada kondisi pH rendah, maka dia akan menarik uap air. Sementara itu untuk deliquescence, dia selain senyawa itu menarik uap air, maka dia juga akan larut dalam uap air itu. Selanjutnya ada efflorescence. Efflorescence ini artinya senyawa akan menarik air dan pada lingkungan tertentu dia juga akan melepaskan airnya. Selanjutnya ada densitas. Pada densitas ini ada dua komponen, yaitu sifat alir dan load mesin. Selanjutnya ada sifat kimia, yaitu yang terdiri dari struktur dan gugus fungsi, ada konstanta ionisasi atau pKa, serta koefisien partisi, selanjutnya isomer. Poin kelima, stabilitas fase padat dan dalam larutan seperti apa, serta yang keenam, ada pengotor dan senyawa sejenis. Struktur kimia. Struktur kimia ini dapat membantu dalam prediksi sifat kelarutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH, serta prediksi kerentanan stabilitas. Misal, kerentanan lingkungan seperti gugus fungsi, yang mana yang rentan terhadap hidrolisis dan yang mana yang rentan terhadap oksidasi. Selanjutnya ada konstanta ionisasi atau pKa, yaitu kemampuan senyawa melepas proton dalam suatu pelarut dalam kondisi setimbang. Kemudian penerapannya, untuk penerapan pKa, tentu saja penentuan lokasi absorpsi obat seperti bentuk tidak terionkan biasanya lebih mudah diabsorpsi. Kemudian juga penerapannya biasanya sangat berguna pada pemilihan dapar serta pada pemilihan pengawet. Pada pemilihan dapar, biasanya kemampuan mendapar itu patokannya kurang lebih 1 dari pKa. Itu merupakan kondisi terbaik. Sedangkan pemilihan pengawet yang aktif biasanya adalah bentuk yang tidak terionkan. Selanjutnya pKa, apakah bisa digunakan untuk menentukan senyawa asam basa? Jawabannya tidak. pKa tidak bisa dipakai untuk menentukan sifat asam atau basa suatu senyawa. Untuk menentukan sifat asam basa suatu senyawa, maka harus tetap melihat gugus fungsinya terlebih dahulu. Nah, untuk pKa sendiri, hukumnya pada saat pKa sama dengan pH, maka senyawa akan terionisasi sebanyak 50%. Artinya, pada senyawa asam dengan pH di bawah pKa,
maka dia akan berada dalam bentuk yang tidak terionkan. Artinya semakin tinggi pH dari pKa, maka akan semakin banyak yang terionkan. Untuk senyawa basa, semakin tinggi pH dari pKa, maka akan semakin banyak yang tidak terionkan. Kebalikan dari senyawa asam yang tadi. Ada hubungannya juga dengan kelarutan, di mana biasanya bentuk yang tidak terionkan akan lebih susah larut dalam air karena yang terionkan itu biasanya lebih terpolarkan. Selanjutnya ada isomer. Pada isomer bisa berbeda dari segi farmakokinetiknya, farmakologinya, serta pada toksikologi. Selanjutnya ada koefisien partisi, yaitu prediksi absorpsi, serta pengembangan sistem kromatografi. Prediksi absorpsi artinya yang memiliki koefisien partisi dengan nilai tinggi, yang berarti senyawa itu mudah larut dalam lemak, itu biasanya lebih mudah diabsorpsi. Sedangkan untuk pengembangan sistem kromatografi, misalnya bentuk yang tidak terionkan, maka semakin nonpolar senyawa, maka akan semakin mudah untuk masuk ke dalam pelarut organik, sementara kelarutan dalam air menurun. Selanjutnya ada senyawa sejenis dan pengotor. Di sini terdiri dari pengotor organik terkait proses dan obat. Selanjutnya ada pengotor anorganik serta residual solvent. Untuk stabilitasnya ada solvolisis, ada oksidasi, fotolisis, termolisis, isomerisasi, polimerisasi, serta interaksi dengan eksipien. Pada stabilitas ini, tentu saja sangat diperlukan tentang pengetahuan kimia dasar dan kimia organik. Selanjutnya ada sifat biologi. Sifat biologi ini terdiri dari klasifikasi biofarmaseutika atau BCS. Selanjutnya ada keamanan terhadap operator. Berikut ini adalah pemaparan tentang sifat biologi mulai dari BCS, kelarutan tinggi berdasarkan BCS itu maksudnya apa, serta permeabilitas tinggi berdasarkan BCS itu seperti apa. Baik pada BCS, pengelompokan BCS obat itu didasarkan pada kelarutan dalam air serta permeabilitas usus. Untuk kelas BCS sendiri terbagi menjadi empat kelas. Kelas 1 BCS artinya dia memiliki kelarutan yang tinggi serta permeabilitas yang tinggi. Pada kelas 2 dia memiliki kelarutan yang rendah namun permeabilitasnya tinggi. Untuk kelas 3 dia memiliki kelarutan yang tinggi akan tetapi permeabilitasnya rendah. Untuk kelas 4 dia memiliki kelarutan dan permeabilitas yang rendah. Arti dari kelarutan tinggi berdasarkan BCS didefinisikan sebagai dosis tertinggi suatu obat yang digunakan pada waktu uji itu digunakan dosis tertingginya. Artinya dosis tertinggi pada obat itu harus dapat larut dalam media air pada pH 1,2 sampai 6,8 pada suhu 37 derajat Celcius dengan volume kurang dari atau sama dengan 250 ml. Kurang lebih 250 ml. Sementara itu ada permeabilitas tinggi berdasarkan BCS, artinya jumlah yang terserap dalam saluran cerna dapat mencapai lebih dari atau sama dengan 85% dari obat yang diberikan berdasarkan pada
penetapan keseimbangan massa yang disertai pembuktian stabilitas dalam saluran cerna atau dibandingkan pada pH absolut. Selanjutnya ada sifat biologi pada bagian keamanan. Tentu saja keamanan ini sangat krusial untuk dipertimbangkan, yang terdiri dari senyawa obat poten, reagen kimia, serta limbahnya. Harus tahu bagaimana cara menggunakannya serta bagaimana penanganannya jika terjadi kecelakaan. Selanjutnya, tahap pengembangan. Tahap pengembangan sendiri terdiri dari pengembangan formulasi, pengembangan proses, pengembangan kemasan, serta pengembangan metode analisis. Untuk pengembangan formulasi, dia didahului dengan pemilihan bahan aktifnya yang jelas. Kemudian ada eksipien, pengawetnya, spesifikasi produknya, dan lain-lain. Lain-lain di sini termasuk pada karakterisasi produk komparator serta inkompatibilitasnya. Pada eksipien itu terdiri dari diluents, binders, lubricants, anti-adherens, glidans, disintegrans, pewarna, serta pemanis, termasuk pemanis dan lain sebagainya. Untuk pengawet, terdiri dari dosis dan keamanannya harus dipertimbangkan. Kemudian apakah itu diperlukan dalam semua jenis sediaan atau tidak, serta tingkat efikasinya berapa. Selanjutnya ada spesifikasi produk. Monografi farmakope biasanya pada FI lebih diutamakan karena kita berposisi di Indonesia. Akan tetapi jika memang tidak ditemukan monografi pada farmakope Indonesia, maka bisa menggunakan farmakope dari negara lain ataupun USP. Selanjutnya ada pengembangan proses. Pada pengembangan proses ini tergantung pada sediaannya, apakah sediaan padat ataukah sediaan cair. Pada sediaan padat dan sediaan cair, karena nanti yang pasti itu di dalamnya akan terdapat dari pencampuran, terus akan terdapat proses granulasi, lubrikasi, dan lain sebagainya. Itu harus dipertimbangkan dengan matang saat sebelum proses, jika memang ingin dikembangkan. Selanjutnya ada pengembangan kemasan. Pengembangan kemasan tentu saja juga harus dipertimbangkan, baik itu untuk kemasan sediaan padat ataupun kemasan sediaan cair yang non-steril, ataupun kemasan sediaan semi-solid, serta kemasan sediaan steril. Untuk kemasan sediaan padat, bisa berupa blister, mau strip, mau box, mau dalam botol, ataupun dalam saset. Untuk kemasan sediaan cair non-steril, apakah dia akan menggunakan botol, ataukah cukup menggunakan kemasan saset. Untuk kemasan sediaan semi-solid, dia apakah akan dalam bentuk blister ataukah tube, serta pada kemasan sediaan steril, ada botol vial, ampul, kantong infus, serta siring. Untuk penggunaan kemasan yang berupa gelas ataupun plastik itu juga harus dipertimbangkan, seperti gelas, karena yang pasti berat, tentu saja juga gelas itu rentan pecah dan inert. Sedangkan plastik dia memiliki isu lingkungan, serta bahannya dapat terekstraksi, dan memiliki permeabilitas. Sehingga pengembangan kemasan juga perlu untuk dipertimbangkan. Selanjutnya ada pengembangan metode analisis.
acuan metode yaitu dari monografi farmakope serta pustaka lain seperti disolusi, FDA, ataupun pedoman bioekivalensi. Selanjutnya ada kriteria penerimaan. Kriteria penerimaan itu sebagaimana pada tabel, pada uji pertama itu digunakan sebanyak 6 sampel. Dengan kriteria penerimaan tiap unit lebih dari atau sama dengan Q plus 5%. Plus 5%. Artinya 6 tablet di sini dari 6 bejana berbeda. Jika salah satu unit ada yang kurang, maka dapat dilanjutkan ke tahap 2 dan tahap 3. Sehingga totalnya dibutuhkan kurang lebih 24 unit. Selanjutnya ada kriteria penerimaan bullet. Bullet sample artinya tidak dilihat data per unit, namun disolusi dari 6 tablet, kemudian masing-masing larutan dari 6 tablet ini disatukan. Dan ini berbeda dari kriteria penerimaan yang IR untuk yang bullet. Tetapi jumlah rata-rata yang dibutuhkan sama, yaitu rata-rata jumlah terlarutnya. Selanjutnya ada transfer metode analisis pada pengembangan metode analisis sendiri. Transfer metode analisis ini adalah proses untuk mengirimkan metode analisa yang sudah divalidasi. Biasanya dari sending unit yang merupakan R&D ke receiving unit, yaitu bagian QC. Terdapat 4 analisis, 4 metode analisis. Yang pertama ada comparative testing, di mana sampel homogen dianalisa bersama oleh sending unit dan receiving unit. Berarti R&D dan QC itu menganalisa sampel homogen secara bersama-sama. Selanjutnya ada co-validation, yaitu R&D dan QC melakukan validasi bersama. Selanjutnya ada revalidation. Pada revalidation ini tidak bisa menjamin ekivalensi hasil pada R&D dan QC. Selanjutnya ada transfer waiver, yaitu untuk produk existing, dan personel R&D pindah ke QC. Selanjutnya ada uji stabilitas. Nah, uji stabilitas ini prinsipnya adalah untuk menjamin stabilitas produk, menjaga spesifikasi produk, dikemas dengan bahan kemas tertentu, serta disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan, serta periode waktu tertentu. Selanjutnya ada jenis uji stabilitas ini, ada stabilitas dipercepat, yang artinya pada saat uji ini suhu yang digunakan lebih tinggi daripada umumnya. Hal ini tentu saja untuk mempercepat genetika reaksi dalam produk. Selanjutnya ada stabilitas jangka panjang, yaitu dilakukan pada suhu penyimpanan produk. Sementara itu, selanjutnya ada in-use stability, yaitu untuk produk-produk yang tidak habis pakai, yaitu produk yang dipakai berulang kali, misal sirup yang memang dirancang dapat bertahan sampai 14 hari, seperti itu. Selanjutnya ada stress testing. Stress testing ini biasanya diperuntukkan untuk mengetahui risiko jika ada ketidaksesuaian pada saat transportasi. Tujuan dari uji stabilitas sendiri, tentu saja yang pertama untuk pengembangan, membandingkan formula, proses, bahan kemas, serta registrasi, dan post-market, di mana post-market ini berguna untuk melindungi dari klien. Selanjutnya desain uji, pada gambar dapat dilihat bahwa desain uji stabilitas ini memiliki 5 komponen, yaitu kondisi penyimpanan, entah pada suhu berapa, kelembapan berapa, serta waktu pengujian,
Selanjutnya ada pemilihan batch, apakah skala kecil ataukah skala pilot, berapa banyak batch-nya dan berapa besar batch-nya. Selanjutnya ada spesifikasi serta ada parameter uji. Sebenarnya ada uji BABE, yaitu bioavailabilitas dan bioequivalence. Bioequivalence yaitu ekivalensi farmaseutik atau alternatif farmaseutik. Pada pemberian dengan dosis molar yang sama, kita menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding dengan efek. Untuk bioavailabilitas, kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif terserap dari produk obat serta tersedia di tempat kerjanya. Untuk uji bioekivalensi ini dilakukan saat satu golongan sama serta obat kopi pertama dengan kajian. Uji ekivalensi ini ya untuk memastikan saat kita membuat obat itu dapat memberikan hasil yang sama dengan obat komparator. Yang terakhir ada registrasi obat. Peraturan registrasi obat di Indonesia ada banyak. Antara lain ada Perka BPOM nomor 24 tahun 2017, ada Peraturan BPOM nomor 15 tahun 2019, kemudian ada Peraturan BPOM nomor 27 tahun 2020, serta Peraturan BPOM nomor 13 tahun 2021, serta Peraturan BPOM nomor 27 tahun 2018 tentang standar pelayanan publik. Jadi sudah ada pedomannya, apalagi sekarang sudah bisa online. Selanjutnya ini alur registrasi obat secara umum. Jadi pertama kali yang pasti dilakukan perlengkapan dokumen sebelum submit. Nanti setelah submit dokumen, itu biasanya nanti akan memperoleh praregistrasi terlebih dahulu. Kebanyakan seperti itu. Jadi praregistrasi terlebih dahulu, nanti hasil praregistrasi ini dia akan menghasilkan HPR, persetujuan. HPR ini hasil praregistrasi. Selanjutnya barulah setelah ada HPR, nanti dilakukan submit lagi untuk registrasi. Itu ya mulai dari dokumen-dokumennya lebih diinkan lagi biasanya, disetorkan lagi. Nah, untuk registrasi, ini dari registrasi nanti, ini bisa kemungkinannya ada dua, yaitu dapat langsung memiliki NIE, yaitu nomor izin edar, ataukah mendapatkan AL atau approvable letter terlebih dahulu. Jika mendapatkan AL, itu nanti NIE-nya berarti didapatkan belakangan. Namun ada juga yang tidak menutup kemungkinan setelah registrasi itu dapat memperoleh nomor izin edar. Demikian alur registrasi obat secara umum. Baik, terima kasih. Demikian presentasi tentang review pengembangan farmasi hingga registrasi obat di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Tentu saja masih terdapat banyak kekurangan, maaf. Dan saya benar-benar mohon maaf atas kekurangan pada presentasi ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.